Sidang perkara dugaan pencemaran nama baik Hardi Mistani alias Acek Minyak, pengusaha terkenal asal Kota Tebing Tinggi itu, hampir memanas di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi pada Rabu siang tanggal 6 September 2023. Pasalnya sidang perdana agenda pembacaan dakwaan itu cukup alot, lantaran terungkap sejumlah sisi gelap kinerja aparat penegakan hukum yang belum berpihak perkara berkualitas, sebagaimana slogan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di mana dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan Cipto Halim sesuai bukti-bukti dan kwitansi tanda terima, justru kandas di tangan penyidik Polda Sumatera Utara. Lantaran kandas, Hardi Mistani alias Acek Minyak akhirnya melaporkan balik Cipto Halim alias Anto dan tersangka di Polres Tebing Tinggi dan berkas perkaranya P21 di Kejari Tebing Tinggi. Padahal sebelum melaporkan ke Polda Sumatera Utara, Cipto Halim telah mendatangi kantor CV Serasi Jaya Sejati, Jalan Setiabudi, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan niat baik menagih hasil penjualan ubi miliknya yang belum dibayarkan pihak Hardi Mistani alias Acek Minyak pemilik perusahaan. Ironisnya pasca laporan Cipto Halim kandas, lantaran dihentikan di tahap penyelidikan, malah jadi alasan Hardi Mistani alias Acek Minyak melaporkan Cipto Halim dengan pasal 317 KUH Pidana atau pencemaran nama baik. Meski tidak punya legal standing perkara dalam delik aduan, Roy Fernando Salim melaporkan Cipto Halim melalui surat kuasa khusus Hardi Mistani alias Acek Minyak di Polda Sumatera Utara tanggal 24 Maret 2022. Ubi ke pabrik, Pak? Saya masukkan ubi ke CV Serasi Jaya dari tahun 2019, terakhir 2021, terakhir bulan Agustus, akhir September, awal September terakhir 2021. Setiap barang yang diantar ada faktur bonnya ya? Setiap barang yang diantar ada faktur bonnya. Begitu faktur bon, kita mau kiraan, faktur bon itu diserahkan ke perusahaan dan uang dibayarkan. Sampai hari ini bon putih masih sama saya karena perusahaan mau potong utang, sedangkan saya tidak berutang di situ. Jadi utang itu punya orang lain, mau dipotongkan ke ubi saya tidak terima dong. Jadi saya laporankan ke Polda Sumatera Utara atas kejadian itu. Ternyata di Polda dihentikan ya? Dihentikan, jadi karena dihentikan itu saya dilaporkan balik. Sehingga kerugian yang 100 ton itu belum dibayar sampai saat ini? Betul, 100 ton ubi saya belum dibayarkan. Total kerugian itu mencapai 130 juta rupiah. Kriminalisasi terhadap klien kami ini yang dijadikan pesakitan di pengadilan sebagai tersangka, selain dari dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan tadi yang kami anggap kabur, ada beberapa hal yang menurut kami kabur dalam kami tambahi apa yang disampaikan rekan kita tadi. Selain yang disebut dalam pasal yang ditambahkan dalam pasal 317 terhadap klien kami itu yang tidak memenuhi unsur-unsur, kemudian ditambah lagi tentang undang-undang LPSK ya, di mana terhadap saksi dan korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Kemudian kaburan atas dakwaan itu juga jelas yang disampaikan dalam Perma Mahkamah Agung tahun 1956 dalam pasal 1 menyebutkan apabila pemeriksaan perkara pidana harus ya, diputuskan hal adanya suatu keberatan atau suatu barang atau suatu tentang hubungan hukum antara dua perkara tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang atau tidak adanya hak perdata itu. Ya, jadi jelas dalam perma ini kita berharap jaksa penuntut umum tidak melimpahkan atau nafsu melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Itu jelas disebutkan dalam perma tersebut. Abaikan isi perma itu, kemudian tidak mentelaah lebih jauh terhadap pasal yang didakwakan.
kemudian juga tidak merujuk kepada undang-undang LPSK yang sangat terang dan jelas mengatur itu. Nah, kami berharap kami dari penasihat hukum tersangka terdakwa meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara pidana ini untuk menyatakan tidak terbukti secara sah dan mengakhirkan atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut. Ini kan delik aduan. Ya. Bagaimana menurut dari sisi kuasa hukum menilai kasus ini? Baik, terima kasih ya. Kalau bagi kami sebagai kuasa hukum dari terdakwa, jelas kami anggap ini adalah kriminalisasi terhadap terdakwa klien kami. Kenapa begitu? Jelas bahwa pasal 317 ini kan delik aduan yang harusnya membuat laporan dan pengaduan itu bukan orang lain, tetapi orang yang merasa dirugikan, yang namanya dicemarkan, itu harusnya dia yang membuat laporan. Tapi yang bukti yang ada bahwa laporan yang ada di kepolisian itu bukan orang yang dirugikan, bukan bukan si Acik Minyak, tetapi si Roy. Nah, yang kita tahu si Roy ini adalah kuasa hukum dari si Hardi Mistani alias Acik Minyak. Nah, jelas delik aduannya itu kalau kita anggap tidak terpenuhi dalam unsur 317 itu. Nah, sesuai dengan pasal 319 itu. Nah, jika dituntut tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu kecuali berdasarkan pasal 316. Ya masih kecil, ya, masih belum usia dewasa, belum cakap dalam hal membuat laporan. Nah, selanjutnya juga dalam hal pasal LPSK, nah, di situ jelas bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas tindakan pidana maupun perdata atas laporan. Nah, jelas klien kita ini adalah orang yang dirugikan pada saat itu. Dia yang dirugikan bahwa UPI-nya tidak dibayarkan oleh si Hardi Mistani alias Acik Minyak. Loh, kok dia pula yang dikatakan bahwa membuat laporan palsu, pencemaran nama baik, fitnah. Nah, padahal jelas dia memiliki bukti yang ada bahwa UPI-nya belum dibayarkan oleh Hardi Mistani alias Acik Minyak. Ditambah dijelaskan bahwa cukup kita tegaskan dalam pasal 317 itu bahwa ini adalah delik aduan, seharusnya Hardi Mistani lah yang membuat laporan, tetapi nyatanya faktanya yang membuat laporan adalah si Roy sebagai kuasa hukumnya. Nah, di sini yang kita anggap kriminalisasi terhadap penegak hukum jelas, baik dari kepolisian maupun kejaksaan. Saya kira begitu. Artinya kejaksaan Tebing Tinggi kurang cermat untuk telah berkas ya? Ya, saya anggap dalam hal penerimaan pentelaahan berkas, saya anggap kurang cermat dalam hal ini. Nah, mestinya mereka P19 menolak itu semua. Ya, nyatanya P21 dan sampai saat ini yang disampaikan oleh rekan kita tadi lanjut dengan persidangan pembacaan dakwaan hari ini. Harusnya mereka bisa menolak P19 terhadap P19-nya dari pihak Indonesia. Jadi jelas kalau kita anggap penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi kurang cermat dalam hal mentelaah berkas yang ada. Penyelidikan oleh Polda, kemudian Hardi Mistani membuat laporan polisi terhadap Cipto Halim Yang sekarang terdakwa. yang sekarang posisinya sebagai terdakwa. Ya. Nah, setelah Hardi Mistani membuat laporan polisi, kemudian klien kami atas nama Anto, Cipto Halim alias Anto, membuat suatu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, kemudian dalam hal ini proses perdata itu masih proses hukum. Dalam hal ini pengajuannya tahap kasasi. Nah, putusan kasasi belum turun, namun perkara pidana sudah dinaikkan oleh kejaksaan. Nah, karena itu kita sebagai kuasa hukum merasa keberatan. Nah, harusnya menurut Perma itu perkara pidana itu ditangguhkan sebelum ada putusan yang inkrah.
Di dalam Perma nomor 1 tahun 1956 dalam pasal 1 menyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu perdata atas suatu barang atau suatu tentang hubungan hukum antara dua perkara tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebing Tinggi Dede Stefan Kaparang dalam dakwaan menyebutkan terdakwa Cipto Halim alias Anto sebelumnya melaporkan Hardi Mistani alias Acek Minyak ke Polda Sumatera Utara karena tidak membayar tagihan penjualan ubi sekitar 130 juta rupiah. Di akhir uraian dakwaan, Dede Stefan Kaparang menyebut Roy Fernando Salim sebagai pelapor, bukan Hardi Mistani alias Acek Minyak. Lantaran perkara delik aduan Awaludin dan rekan kuasa hukum terdakwa Cipto Halim alias Anto menyebut adanya kejanggalan perbuatan melawan hukum terstruktur dan perkara kliennya terkesan dipaksakan. Parahnya jaksa peneliti dinilai kurang cermat meneliti berkas, baik dalam syarat formil maupun material perkara delik aduan. Sebab perkara pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga tidak dapat dituntut apabila bukan korban langsung kecuali korban belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Kemudian merujuk pasal 10 Undang-Undang LPSK terdakwa Cipto Halim alias Anto awalnya merupakan pencari keadilan atas ubi miliknya yang belum dibayar Hardi Mistani, pemilik CV Serasi Jaya Sejati. Awaludin Nasution didampingi rekannya M. Daniel dan Rafiq Sonraja Gugu menuturkan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1956. Selain itu, gugatan perdata Cipto Halim terhadap Hardi Mistani dan David alias Awi masih dalam tahap upaya kasasi di Mahkamah Agung. Perlu kami sampaikan bahwa perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan, artinya penuntut umum sudah yakin bahwa secara formil dan material perkara ini sudah memenuhi syarat, makanya dilimpahkan ke persidangan. Masalah persidangan dan pokok perkara nanti boleh kita buktikan di persidangan. Jadi nanti teman-teman pengacara juga boleh mengajukan dalil-dalilnya. Demikian juga kami dari pihak penuntut umum akan membuktikan perkara ini di persidangan. Baru tadi kan awalnya ini kan delik aduan dan diatur dalam Perma dan di Undang-Undang LPSK. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Jadi berdasarkan perkara ini, sesuai dengan berkas perkara yang sudah kami teliti, bahwa dalam hal ini pihak pelapor atau korban sudah memberikan surat kuasa khusus kepada pengacara untuk mewakilinya untuk memberikan laporan. Dan dalam berkas perkara juga korban menjadi saksi dalam berkas perkara dan akan kita hadirkan dalam persidangan. Jadi untuk masalah itu sesuai dengan ketentuan undang-undang juga bahwa dengan adanya surat kuasa khusus itu berarti pengacara itu sudah mewakili korban dalam hal ini sebagai pelapor. Artinya seperti ini Bang, ini kan sudah dalam proses persidangan dan ini memang udah kewenangan pengadilan. Biar aja pengadilan nanti yang memutuskan tentang pokok perkara ini Bang. Dan itu akan tertuang dalam putusan perkara yang akan diberikan pengadilan nanti. Apabila nanti ternyata putusan kasasi duluan turun dari pokok perkara lagi sidangkan di PN ini, nanti hakim sendiri akan mengakomodir putusan MA tersebut. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana proses persidangan selanjutnya. Hakim akan menilai sendiri tentang pokok perkara ini. Saya rasa seperti itu. Makasih Billy. Sebelumnya Ketua Majelis sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Cut Karnelia, didampingi Hakim Anggota Maria Igo Simanjuntak dan Sepania, tampak santai menanggapi permohonan kuasa hukum terdakwa Cipto Halim alias Anto. Cut Karnelia yang juga sebelumnya Hakim Perdata gugatan Cipto Halim alias Anto terhadap Hardi Mistani meminta JPU menanggapi permohonan kuasa hukum terdakwa. Terpisah, Kasih Intel Kejari Tebing Tinggi Hira Silaban didampingi Kasih Pidum Diki Saputra mengaku perkara dugaan pencemaran nama baik dalam delik aduan bukan harus korban langsung dan tentunya hakim akan mengakomodir putusan kasasi Mahkamah Agung bila pokok perkara belum vonis. Dari Medan, Tony Hutagalo, Orbit Digital,
memberitakan.